Shalom, Tuhan Yesus sedang datang. Firman Tuhan pada hari ini Sabtu tanggal 27 Juni 2006. Ya, saya mendalam firman Tuhan Yesaya 43 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-28. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan nama engkau ini kepunyaan. Ayat yang ke-28. Jadi aku terpaksa menajiskan pemimpin-pemimpin tempat kudus dan terpaksa menyerahkan Yakub untuk ditumpas dan Israel untuk dinista. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Kristus. Firman Tuhan menjumpai kita semua khususnya hari ini Sabtu tanggal 27 Juni 2006 di Yesaya 43 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-28. Dan tentu besok hari Minggu tanggal 8 Juni 2026 kita gereja di tempat kita masing-masing. Karena hari Senin sampai Sabtu kita bekerja berkat-berkat jasmani. Tentu hari Minggu besok tanggal 8 kita menerima berkat rohani kita. Kita beribadah dan kita bersyukur kepada Tuhan Yesus dalam segala hal. Kembali kepada firman Tuhan Yesaya 43 ayat yang pertama. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub. Jadi Tuhan menciptakan kita, Yakub dan keturunannya, kita semua. Dan kita hidup sampai sekarang. Karena Maha Pencipta kita adalah Allah. Tuhan Yesus datang ke dunia supaya mengajak kita mengikuti di jalan Tuhan. Yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaan. Jadi Tuhan memanggil nama Yakub. Dia adalah kepunyaan Tuhan. Jadi kalau Tuhan memanggil kita untuk penginjilan, lakukan. Beritakanlah firman Tuhan di mana, ya, baik offline maupun online, ya, baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Tetap menjadi pelaku-pelaku firman. Ayat kedua, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Ya, jadi Tuhan menyertai kita, ya, bangsa Israel melewati tantangan cobaan. Tuhan membuat laut kering dan Israel berjalan kaki. Musuh-musuhnya mati binasa semua. Karena Tuhan menyertai bangsa Israel. Atau melalui sungai-sungai engkau tidak akan dilanjutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Jadi kita bebas dari hambatan, cobaan, rintangan, musibah, atas segalanya. Itu karena Tuhan yang menyertai kita. Ayat ketiga, sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamat. Jadi Juru Selamat kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Lain itu tidak ada bahasa. Kita mati binasa semua. Satu-satunya adalah Juru Selamat kita. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir. Wahai satu ayat yang dalam. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai ganti. Ya, jadi Tuhan menebus kita. Ya, Tuhan menggantikan dosa-dosa kita. Dia menebus kita dengan darahnya di Bukit Golgota. Dia mati dan hidup, dia bangkit, dia naik ke surga, dia datang ke dunia untuk kita.
jangan menyimpang kiri, tetap pertahankan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus dan takut Tuhan. Yesaya 43 ayat 4, oleh karena engkau berharga di mataku. Jadi kita berharga di mata Tuhan karena kita anaknya, domba-domba, dan kita tentu mengenal gembala kita Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 10 ayat yang ke-27. Dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai gantinya. Ya. Jadi Tuhan mengingatkan kita semua, kita harus berkorban, saling mengasihi dan sebagainya. Yesaya 43 ayat yang 10, aku lah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada. Jadi Tuhan itu juru selamat kita, selain itu tidak ada. Dia membimbing kita, dia menuntun kita ke arah yang benar, dan makin kita diberkati oleh Tuhan dengan dengarlah suara Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan. Ayat ke-12, akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu, kamulah saksi-saksi. Demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Jadi kita adalah murid-murid Tuhan, menjadi saksi. 12 murid 2000 tahun yang lalu, Yakobus, Yohanes, Petrus, Thomas, dan seterusnya, Yudas Iskariot juga. Mereka menjadi saksi Kristus, walaupun Yudas Iskariot meninggal yang tidak wajar karena dia menjual Tuhan Yesus dengan uang. Hati-hatilah kita berusaha, jangan sampai kita seperti itu, menjual iman kita hanya gara-gara harta dunia ini dan lain sebagainya. Yesaya 43 ayat yang ke-8, jadi aku terpaksa menajiskan pemimpin-pemimpin tempat kudus dan terpaksa menyerahkan Yakub untuk ditumpas dan Israel untuk dinista. Jadi Yakub juga dihukum, ya, ditumpas, dan Israel untuk dinista. Jadi Israel ini kadang bahasa yang tegal-teguk, ya, suka menyimpang juga. Contohnya di padang gurun, mereka bersungguh-sungguh soal makan, padahal Tuhan sudah kasih mereka keajaiban mujizat, ya, tiang awan, tiang api, dikasih makan man dari surga turun ke padang gurun dari langit. Tapi mereka lupa diri. Kita juga begitu, kadang kita lupa diri. Karena kita adalah manusia, makhluk yang, maka itu kita harus baca Alkitab setiap hari. Saya sangat bersyukur baca Alkitab Kejadian sampai hari ini, dan saya baca terus. Puji Tuhan, semua berjalan lancar. Dan saya ingin lebih lengkap lagi baca firman Tuhan pada hari ini, Sabtu tanggal 27 Juni 2008, di Yesaya 43 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-28. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunya. Ayat 28, ayat yang ke-28. Jadi aku terpaksa menajiskan pemimpin-pemimpin tempat kudus dan terpaksa menyerahkan Yakub untuk ditumpas dan Israel untuk dinista. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.